Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Idris. Alhamdulillah, apa kabarnya? Awal pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Silakan dulu Pak Ketua pimpin dalam berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, nah sepertinya ada yang nggak hadir ini ya. Siapa yang nggak hadir? Bapak. Mana Pak? Alfa. Sakit. Ya, seharusnya kalau kita tidak hadir ke sekolah, setidaknya kita beri kabar ya. Jadi tidak Alfa. Kalau sakit kan kita bisa doakan. Mudah-mudahan Bapak bisa kembali belajar biasa. Nah, oke, pada hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mutlak, artinya sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Nah, apa yang kita harapkan ketika kita sudah mempelajari sumber hukum Islam yang mutlak? Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai setelah kita mempelajari pada bab 2, terutama tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Yang pertama, siswa mampu menganalisis materi tentang sumber hukum Islam yang mutlak. Artinya kita bisa membeda-bedakan, menganalisis mana-mana ulama yang menggunakan sumber hukum tersebut dan mana ulama yang tidak, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan. Sumber hukum Islam yang mutlak itu ada 7. Yang pertama ada istihsan, ada istishab, masalah mursalah, kemudian uruf, syariah, syarah mangkoblana dan sahabi atau qaul sahabi. Itulah yang kita harapkan setelah kita mempelajari. Dan selanjutnya nanti kita akan menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti akan kita bagi kelompok-kelompok untuk membahas masing-masing materi yang akan kita ajarkan. Ada kelompok istihsan, istishab, masalah mursalah dan yang sebagainya. Setelah kita diskusikan nanti materi-materi tersebut, kemudian kita presentasikan di depan. Itulah sebagai bentuk penyajian hasil analisis yang kalian semua sudah lakukan. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat melaksanakannya, karena ketika kita mempelajari sumber hukum Islam yang mutlak, kita tidak lagi menyalahkan orang yang tidak melaksanakan doa kunut ketika subuh. Ada yang pernah lihat kawan yang nggak pakai kunut? Ada yang pakai kunut? Kenapa bisa berbeda-beda? Berbeda pendapat. Nah, ini yang akan kita bahas terkait perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut. Pada hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mutlak. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber hukum Islam yang mutlak, artinya sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, sumber hukum Islam mutlak ini adalah sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Yang pertama adalah istihsan. Secara sederhana, istihsan dapat dikatakan dengan sesuatu yang dianggap baik. Misalnya, seorang dokter boleh melihat aurat pasiennya, bahkan untuk diagnosa suatu penyakit. Sekarang kita akan bagi kelompok, nanti masing-masing kelompok akan melakukan diskusi terkait materi pembelajaran
sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Nah, mungkin ketua bisa bantu saya untuk membagikan kelompok ini diambil masing-masing satu. Silakan membagikan satu orang satu. Ya, ambil aja satu orang satu. Yang istisan silakan di sebelah sini. Ayo, silakan. Oke, saya beri waktu 20 menit untuk membuat peta konsep terkait materi tersebut. Silakan bekerja. Ya, bagus. Silakan dibuat. Kamu ada kendala? Lanjut saya. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau kira-kira tidak paham boleh ditanyakan. Ya. Ayo kelompok mana yang mau duluan presentasi? Oke, silakan. Silakan maju ke depan. Yang lainnya tolong perhatikan dan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang istihsan. Jadi, pengertian tentang istihsan itu adalah penampuan hukum seorang mustahik ke hukum yang jelas, ke hukum yang sama-sama karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat. Dasar hukum istihsan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-18. Ulama yang menggunakan istihsan adalah Muhammad, Hambali, dan Hanafi. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sahabatiyah kami akan kelompok istihsan. Oke, silakan kepada Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu Al-Jannah. Apa hukumnya bersalaman dengan seorang guru? Adalah kelompok itu hukumnya haram. Jadi menurut istihsan itu adalah boleh, karena kita di situ untuk mencari keberkahan dari seorang guru kita, ataupun yang disebut dengan bertabaruk. Untuk mengambil keberkahan dari guru kita bersalaman. Nah, Oke.
sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi yang telah dipresentasikan oleh teman kalian terkait dengan istihsan. Jadi, istihsan itu adalah peralihan seorang mujtahid dari hukum yang jelas kepada hukum yang sama-sama karena kondisi tertentu atau ada. Nah, misalnya tadi ada teman yang bertanya tentang bolehkah bersalaman dengan seorang guru, padahal dalil tentang bersentuhan laki-laki dan perempuan itu dalam Al-Quran ataupun hadis hukumnya tapi boleh seorang siswa atau siswinya bersalaman dengan gurunya. Kenapa? Nah, tadi jelaskan tabaruk. Sama juga dengan seorang dokter. Bolehkah dokter melihat aurat pasiennya? Boleh. Tapi untuk diagnosa jangan berlebihan. Yang sakit lutut yang dilihat atas lutut. Itu tak boleh. Hanya sekedar diagnosa sebuah penyakit. Kalau dokter nggak boleh melihat aurat pasiennya, bakalan mati pasiennya kan? Nah, padahal hukum melihat aurat orang lain itu adalah itulah istihsan. Tentang sumber hukum Islam yang tidak sepakati, kita dapat simpulkan bersama-sama. Yang pertama, bahwa ternyata sumber hukum Islam atau pengambilan hukum itu tidak hanya melalui Al-Quran dan hadis, melainkan banyak sumber-sumber hukumnya. Ada istihsan, ada uruf, istishab, dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar manusia mendapatkan rukhsah, keringanan. Jadi hukum A terlalu berat, ternyata ada pendapat ulama yang meringankannya. Nah, itulah tujuan kita. Kemudian agar tumbuh nilai toleransi dalam tubuh kita, agar tumbuh toleransi beragama. Ada kawan sholat tarawihnya misalnya 8 rakaat. Nah, ini tidak mazhab Sunni. Karena Sunni seharusnya 20 rakaat. Tidak. Karena kita sudah pelajari tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Jadi ada ulama-ulama yang memberikan kebolehan atau tidak dalam menetapkan sumber hukum Islam tersebut. Kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ternyata orang tua kita yang melarang kita bawa HP kemana-mana, kita dilarang. Tujuannya apa? Oh, dalam syariat Islam ada namanya sadud zari'ah yang dipresentasikan oleh teman kita, mencegah kalau seandainya dibawanya HP kemana-mana bisa melalaikan atau diharamkannya pacaran misalnya. Kenapa? Nah, itu pengamalan dari sadud zari'ah agar tidak menjadi perzinahan. Pelajari sumber hukum Islam yang mutlak menjadikan diri kita lebih meyakini bahwa Allah itu sesungguhnya memudahkan. Inna ma'al usri yusra. Allah memudahkan. Maka dengan kemudahan yang Allah berikan itu, Allah berikanlah pemahaman kepada para ulama-ulama bahwa sumber hukum Islam itu tidak hanya satu, hanya Al-Quran dan Hadis, tapi banyak sumber hukum Islamnya. Oke, nah setelah ini kita akan mengadakan evaluasi. Nanti akan saya share ke grup belajar kamu terkait evaluasi pembelajaran pada hari ini. Yaitu nanti kita akan mengerjakan di Google Form terkait pembelajaran pada hari ini. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Baik, memuaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, jelas ya? Baik. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, minggu berikutnya kita akan membahas tentang ijtihad. Nah, jadi sebelum kita sampai ke minggu depan, ada waktu beberapa hari, kalian silakan baca apa kira-kira ijtihad. Pada hari ini kalian luar biasa mengikuti mata pelajaran fikih dengan sangat baik, dan satu semboyan kita apa itu? Man satu lagulah luar biasa. Oke, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Syukron kasih. Terima kasih banyak. Thank you for your attention and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.